Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, update-update kabar situasi bursa transfer Manchester United. Jadi ada beberapa informasi yang menurut gua menarik ini ya. Gua ambil dari beberapa sumber. Ini terutama untuk pemain yang sedang diincar oleh Manchester United. Posisi penjaga gawang sering kan diberikan pendapat bahwa Manchester United harus ganti penjaga gawang dan lain-lain. Nah, kali ini untuk posisi penjaga gawang Emiliano Martinez, Jakobsband menginformasi kalau Aston Villa ya secara realistis menginginkan 25-30 juta pounds untuk Emiliano Martinez. Walaupun valuasinya ini bahkan lebih dekat ke 40 juta pounds. Jadi ini akan tergantung dengan situasi PSR, harga bisa drop ya, bisa turun. Dan situasi penjualan pemain dari Aston Villa lain ini juga akan sangat berpengaruh, di mana Aston Villa ada situasi dengan PSR, kabarnya demikian. Ini yang gue dapatkan. Emiliano Martinez, kiper penjaga gawang juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina. Di sisi lain dari The Telegraph ya, Dakar ini menginformasi bahwa Ruben Amorim ini ingin melakukan penguatan ulang di posisi posisi pemain tengah dan juga wingback, dan juga ada keinginan untuk merekrut penjaga gawang untuk memberikan kompetisi kepada Andre Onana yang sempat sebelumnya dihubungkan ya dengan klub dari atau ketertarikan dari Saudi Arabia. Nah, ini untuk posisi penjaga gawang. Jakobsband juga menginformasi bahwa Manchester United bisa saja melakukan pergerakan untuk mendatangkan Emiliano Martinez. Dan kalau Manchester United bisa mendatangkan Emiliano Martinez, ini akan menjadi pilihan utama. Artinya posisi penjaga gawang menurut gue sangat masuk akal ya dengan kaliber Emiliano Martinez. Dan juga ada situasi kemungkinan kalau sang pemain ini akan meninggalkan Aston Villa di musim panas saat ini. Dari akun lainnya, TCS Sports ini mengatakan kalau Manchester United ini memiliki interest ataupun ketertarikan yang besar untuk Emiliano Martinez. Manchester United sempat melakukan kontak ya 6 bulan yang lalu, tapi pada saat itu memutuskan untuk tetap bersama dengan Andre Onana. Nah, sebelum ke kabar kedua ya, pemain kedua, gue ingin memberikan pendapat bagaimana kira-kira ini. Ya, Manchester United harus cerdik menurut gue ya dari sisi keuangan, dan ini juga termasuk melepas ataupun juga merekrut pemain baru. Dalam hal ini penjaga gawang Andre Onana. Ya, Andre Onana ini menjadi masalah cukup besar bagi lini belakang Manchester United. Tapi seperti yang gue katakan sih, melepas Andre Onana ini berarti mendatangkan kiper baru, bukan sebaliknya mendatangkan kiper baru melepas. Enggak seperti itu sih menurut gue. Jadi memang kuncinya nih ada di pergerakan dari Andre Onana. Nah, sampai dengan saat ini situasi PSR dari Andre Onana sendiri ini membuat Manchester United ya pada posisi harus melepas di angka 30 juta pounds. Ini bukan angka yang kecil. Sudah sering gue ulang-ulangi. Tapi apakah ini satu-satunya cara? Tidak, ada juga misalnya dengan peminjaman. Cuman kalkulasinya tentu saja berbeda ya, karena kalau dengan peminjaman bagaimana perhitungan PSR-nya ini kan juga berbeda. Dan Manchester United tadi untuk mendatangkan Emiliano Martinez ini juga bukan dengan angka yang murah ya menurut gua. Tadi disebutkan dengan angka 30 juta pounds minimal seperti itu. Walaupun kalibernya dia memiliki pengalaman di Liga Inggris, dia kiper juara dunia bersama dengan Argentina. Tapi kalau melihat dari situasi Ineos ini nampaknya tidak mudah sekali, bahkan ini sangat sulit sekali ya. Bahkan kemungkinannya kalau menurut gue tidak besar. Yes, gue tahu ada memang keinginan besar dari fans bahwa ada melakukan pergantian penjaga gawang. Justru yang gue ingin nantikan adalah apakah ada solusi lain untuk memperbaiki situasi penjaga gawang? Misalnya dengan mendatangkan penjaga gawang yang diharapkan bisa memberikan kompetisi kepada Andre Onana, tapi tidak dengan harga 30 juta pounds, karena menurut gue tuh terlalu tinggi. Kiper-kiper yang dipantau oleh pemandu bakat Manchester United, oleh timnya Vivel ya, sehingga bisa hadir di Old Trafford sebagai selain pemberi kompetisi juga bisa
diposisikan sebagai ya inilah calon penggantinya gitu loh, regenerasinya ada di situ. Gue lebih menantikan hal itu sih. Sekalipun ya kalau seandainya memang bisa menggantikan posisi penjaga gawang utama untuk musim depan, ya ini merupakan sesuatu yang bagus juga. Cuman sekali lagi realistisnya ini tidak mudah. Dan gue akan ke kabar kedua. Ini terkait dengan Victor Gyökeres. Jadi memang ada informasi banyak ini terkait dengan Victor Gyökeres ya. Setelah beberapa waktu sempat tenggelam, katakanlah seperti itu namanya. Ini terkait juga dengan situasi Manchester United yang tidak menjadi juara di kompetisi Eropa, yang kabarnya Gyökeres ini kan ingin kompetisi Eropa, tapi ini tidak bisa diberikan oleh Manchester United sehingga sempat meredah kabarnya. Tapi kali ini naik lagi nih ya situasi dengan Victor Gyökeres. Gua akan ke Jakobsben lagi ini yang memberikan banyak informasi dan juga nanti mungkin ada sumber lainnya. Disebutkan bahwa kalau Manchester United bisa mencari jalan untuk membayar 70 juta euro untuk Victor Gyökeres ya, dia akan ingin bergabung kembali dengan Ruben Amorim walaupun tanpa sepak bola Liga Champions. Nah, untuk memenuhi hal ini 70 juta euro itu, maka penjualan yang akan menjadi faktor penting di sana. Sampai dengan saat ini Manchester United belum terlihat ya pergerakan menjual pemainnya. Lalu ada kabar juga terkait dengan gaji. Jakobsben ini mengatakan ya informasinya atau pendapatnya bahwa gajinya ini tidak akan terlalu tinggi, artinya sampai 300.000 per pekan atau bahkan lebih. Kalau seandainya Sancho dan juga Rashford bisa pergi ya, maka ada ruangan gaji yang bisa menyediakan untuk atau tersedia untuk Victor Gyökeres. Kalau strukturnya ini bisa terjadi, struktur finansialnya ya, ini akan menjadi situasi yang lebih menguntungkan bagi Manchester United, lebih ringan dan juga lebih fleksibel. Tapi kuncinya yaitu adalah untuk melepas pemain yang saat ini ada dulu ya, artinya Sancho misalnya ataupun juga Rashford. Disebutkan oleh CM Official, ini salah satu agregator media agregator sepak bola ya, dari Christopher Michel. Ini mengatakan bahwa Manchester United ini bisa saja memiliki peluang yang bagus untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Namun demikian ya ada faktor lainnya yang harus dipenuhi, dalam hal ini adalah faktor finansial. Nah, bagaimana keadaannya dengan Victor Gyökeres kali ini? Menurut gua ya ini merupakan, jadi begini, gue selalu berpikir bahwa Manchester United butuh sesuatu yang drastis gitu ya, terutama untuk lini depan. Ini berbicara terkait dengan lini depan deh. Artinya kualitas juga demikian. Nah, pemain yang ada saat ini atau pemain yang dikaitkan dengan Manchester United saat ini, terutama untuk posisi striker, ujung tombak, Liam Delap misalnya, atau bahkan pemain yang saat ini ada, Zirkzee, Højlund, gue tidak menilai bahwa mereka adalah pemain premium gitu ya. Atau kalaupun tidak sebagai pemain yang premium, paling tidak pemain yang memiliki pengalaman dalam mencetak gol, terutama di Premier League. Dua hal itu menurut gua dan atau ya, bisa dan atau juga salah satunya, kurang lebih seperti itu. Nah, Victor Gyökeres jelas bukan yang memiliki pengalaman mencetak gol di Premier League, tapi menurut gua Gyökeres ini merupakan pemain yang premium. Manchester United butuh pemain seperti ini. Nah, tapi tidak mudah untuk mendatangkannya. Gue berharap memang, dan memang realistisnya seperti itu sih, setelah mendatangkan Cunha, mungkin juga saat ini Manchester United sedang berusaha untuk mendatangkan Mbeumo. Selanjutnya ini tentang bagaimana melepas pemain dulu sih, baru bisa bergerak untuk lebih fleksibel mendatangkan pemain selanjutnya, mungkin di posisi yang berbeda bahkan ya. Tapi memang tidak bisa misalnya Manchester United ini di awal-awal bursa transfer musim panas ini memang secara gencar atau secara jor-joran mendatangkan pemain mungkin secara jumlah yang juga katakanlah 2 atau 3 pemain dulu ya. Menurut gue tidak mungkin, hampir tidak mungkin, karena ada keterbatasan situasi finansial. Setelah mendatangkan Matheus Cunha, Manchester United nampaknya memang melihat ada posisi lain untuk didatangkan. Yang sempat ada Liam Delap tapi lepas ke Chelsea, lalu juga Bryan Mbeumo yang nampaknya akan menjadi fokus. Menurut gue selanjutnya ya Manchester United ini akan berpindah ke melepas pemain, dan ini bukannya ini harus dilakukan, intinya seperti itu. Memang ada resiko kalau contoh ya, pemain yang diincar tapi Manchester United masih fokus untuk melepas pemain dulu, tapi ternyata pemain yang diincar itu ternyata ada
tawaran datang dari klub lain yang akhirnya terus membuat mereka lebih tertarik. Itu resiko menurut gue. Tapi Manchester United juga tidak bisa terlalu leluasa, sekali lagi dengan situasi finansial seperti ini. Gyökeres kalau bisa dihadirkan di Manchester United, ini situasi yang, bayangkan, gue berpikir seperti ini, bukan hanya soal masalah kemampuan mencetak gol, itu nantilah musim depan dulu ya, harus dibuktikan, harus diasah dan lain-lain. Tapi paling tidak, kalau Manchester United bisa mendatangkan Viktor Gyökeres di musim panas ini ada statement yang tebal sekali. Bahwasannya walaupun tanpa sepak bola Champions League, walaupun Manchester United babak belur musim lalu, walaupun ada banyak ketidakpastian untuk musim depan, walaupun mungkin proses ini masih akan memakan waktu, tapi Manchester United bisa menjadi magnet untuk pemain sekaliber Viktor Gyökeres yang saat ini statusnya menurut gua merupakan striker premium, salah satu pemain tertajam ya, penyerang tertajam di Eropa, dan juga diminati oleh banyak klub besar lainnya. Jadi ini merupakan hal yang statement yang sangat tebal sekali kalau Manchester United, sekali lagi ya, kalau bisa mendatangkan. Ini juga menunjukkan bahwa kualitas manajemen menurut gua kalau itu bisa terjadi, wah luar biasa sih. Tapi kita lihat ya akan seperti apa Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.